Tafsir surat Al-Fajr ayat 1 hingga 5 mengandung beberapa poin penting. 1. Sumpah dengan waktu Fajar Al-Fajr. Allah bersumpah dengan waktu Fajar yang menunjukkan pentingnya waktu ini. Fajar adalah awal dari hari yang baru, simbolisasi kebangkitan dan awal yang baru. 2. Malam yang 10, walayalin ashr. Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna malam yang 10. Sebagian ulama menafsirkan ini merujuk pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. 3. Yang genap dan yang ganjil. Wa'at tarik. Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil, yang bisa merujuk pada berbagai hal seperti malam ganjil atau makhluk yang memiliki sifat genap dan ganjil. 4. Peringatan tentang hari kiamat. Wa ma khalaqna dzakara wal untha. Allah mengingatkan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan sebagai tanda kebesarannya. 5. Peringatan akan nasib umat-umat sebelumnya. Allah menyebutkan bagaimana umat-umat terdahulu yang sombong dan menolak peringatannya telah dihancurkan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Ayat 6 hingga 14 mengandung peringatan tentang nasib umat-umat yang sombong dan tidak bersyukur kepada Allah. Berikut penjelasannya. 1. Ayat 6-7. Allah mengingatkan manusia bahwa mereka telah diberikan banyak kenikmatan, tetapi seringkali mereka melampaui batas. Allah bertanya, apakah manusia merasa bahwa mereka telah diberikan kelimpahan yang tidak terbatas? 2. Ayat 8-9. Allah menyebutkan bagaimana umat-umat sebelumnya yang memiliki kekayaan dan kekuasaan besar, seperti kaum Ad dan kaum Samud, telah dihancurkan oleh Allah karena kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. 3. Ayat 10-11. Allah mengingatkan umat manusia tentang kebinasaan yang menimpa Fir'aun, yang memiliki kekuasaan besar, tetapi menentang Allah dan berlaku zalim terhadap rakyatnya. 4. Ayat 12-14. Allah menegaskan bahwa manusia seringkali merasa terlalu aman dan lupa akan kekuasaan Allah. Mereka menjadi sombong dan tidak peduli terhadap nasihat dan peringatan yang diberikan kepada mereka. Ayat 15 hingga 20 berbicara tentang sikap manusia dalam menghadapi berbagai kondisi, baik dalam kesulitan maupun kelapangan, serta bagaimana mereka menunjukkan sikap terhadap harta dan kekayaan. Berikut penjelasannya. 1. Ayat 15. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa ada manusia yang berkata dalam keadaan sulit, Tuhanku telah menghina aku. Ini menunjukkan bahwa ketika menghadapi kesulitan, sebagian manusia mungkin merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh Allah. 2. Ayat 16. Sebaliknya, dalam keadaan lapang atau ketika memperoleh kenikmatan, ada pula yang berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Ini mencerminkan sikap manusia yang merasa bangga dan terlena dengan harta atau status yang dimilikinya. 3. Ayat 17. Namun, Allah mengingatkan bahwa tidak demikiannya. Kekayaan dan kelapangan tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang dimuliakan atau sebaliknya. 4. Ayat 8-19, Allah menegaskan bahwa manusia tidak boleh melupakan bahwa segala yang dimiliki adalah ujian. Harta dan kekayaan adalah titipan yang harus digunakan dengan bijak. 5. Ayat 20. Akhirnya, Allah mengingatkan bahwa manusia seringkali lupa untuk membantu orang lain dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Mereka lebih fokus pada diri sendiri dan kekayaan mereka. Ayat 21 hingga 30 membahas tentang keadaan manusia pada hari kiamat dan bagaimana mereka akan menghadapi akhirat. Berikut penjelasannya. 1. Ayat 21. Ayat ini menggambarkan situasi di mana manusia akan melihat keadaan setelah kematian dan bagaimana mereka akan merasa cemas dan takut ketika menghadapi hari kiamat. 2. Ayat 22-223. Pada saat itu, manusia akan melihat surga dan neraka dengan nyata. Mereka akan menyadari akibat dari perbuatan mereka selama di dunia. 3. Ayat 24-25. Allah berfirman bahwa pada hari itu, manusia akan berkata, sekiranya aku dahulu melakukan amal saleh. Mereka akan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan atau tidak lakukan di dunia. 4. Ayat 26-27. Allah menyebutkan bahwa pada hari kiamat, manusia akan dihadapkan kepada kenyataan atas perbuatan mereka, dan mereka akan diajak untuk kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. 5. Ayat 28-30. Allah menyatakan bahwa pada saat itu, ada manusia yang akan dipanggil dengan kata-kata yang menenangkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku.